Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari beberapa media Pak, ada 5 media. Ingin konfirmasi ke Bapak terkait penambangan ilegal yang terjadi di aliran sungai Desa Serami Baru. Saya ini kan orang Talangrah. Akuari itu di Serami Baru. Tapi imbas dari semua itu kan berakibat juga pada desa sekitar. Jadi pengennya kita sebagai selaku masyarakat itu harus ada izinnya. Jangan ilegal kayak gini. Satu hari lebih kurang 6 mobil, 7 mobil, batu, pasir, koral, batu gajah. Itu sebagian dibawa untuk membangun pantai, lokasi pantai. Jadi akibat dari semua itu, lahan-lahan warga banyak yang longsor. Kemudian ya di desa sekitar ini tiap hari coba lihat debu. Tiap hari kami makan debu ini, tiap hari. Debu kalau musim panas. Ya Bapak sebagai termasuklah tokoh di Kecamatan Barindiman Pak. Apakah Bapak dan warga yang lain sudah pernah memberikan teguran untuk mereka yang melakukan penambangan ilegal di sungai itu Pak? Kalau saya sering, ya, mana kawan-kawan yang kenal oleh saya, penambangan ini ilegal, nggak boleh. Tapi nggak digubris, nggak semuanya. Tapi yang saya tahu, yang saya kenal, sudah saya kasih tahu. Kalau menurut Bapak yang Bapak lihat di lokasi, warga yang melakukan penambangan ilegal itu warga mana aja? Dari desa mana aja Pak? Itu kebanyakan Serami Baru, desa Serami Baru. Kalau dari desa kita ini ada nggak Pak? Talangrah, Iya, hampir nggak ada. nggak ada Pak ya. Dia itu akibat yang paling parah penambangan mereka itu, dia kan mencongkel. Kalau musim kemarau, kan batu-batu itu dicongkel. Kadang nyelam pakai sawit itu, besi Iya. sawit itu, Cocok. tojok sawit itu ya. Iya. Di pinggir-pinggir congkel, itu udah sampai ke hulu, pakai ketek. Bukan di sini aja, udah sampai ke hulu. Di hulu itu lebih parah lagi longsornya, luar biasa. Kalau diperkirakan Pak, berapa panjangnya sekarang lahan masyarakat yang rusak akibat penambangan ini? Kalau dihitung secara perkiraan lah panjangnya berapa? Kalau arah ke hulu, wah itu panjang sekali, Sudah 5 kilo Pak? lebih kurang 5 kilo. Kalau arah ke barat, ke hilir lah kan, ke hilir, itu Meledeman kan, Meledeman ya mungkin sekitar 3 kilo, lebih kurang 3 kilo itu kurangnya. 3 kilo. Terus terkait penambangan ilegal ini Pak, apa sih harapan Bapak ke depan untuk penambangan ilegal tersebut? Harapan kita selaku orang tua, semuanya harus diatur. Kan sudah ada undang-undang. Kalau mau ambil batu silakan, bukan kita melarang. Kan bagi kawan-kawan warga kita yang mau kerja, kan dapat kerja. Silakan bikin izin. Biar daerah kita dapat PAD. Desa juga seperti desa Serami Baru juga dapat PAD. Yang tetangga juga ya mungkin dapat percikannya kan dari kalau semua ini kita bikin izinnya dengan baik. Kita bukan melarang. Yang baik, mau kaya silakan kaya. Tapi jangan merugikan orang lain. Jangan berefek kepada orang lain. Silakan. Ini bikin abrasi pantai berapa kilo itu. Ambil batu gajah di sini. Apa nggak mabuk? Ya, yang dibangun cuma seberapa, efek kerusakan daripada batu-batu yang mereka bawa itu luar biasa. Kalau memang itu muka-muka, jangan harap muka-muka ini mau maju. Jangan harap. Ini akibat terjadinya ini
akibat banyak oknum-oknum yang melindungi. Dulu pernah saya mau lapor ini kan, ada oknum yang melarang gitu. Bukan melarang. Saya kasih tahu dulu, Pak, ini kan wilayah binaan saya. Waktu itu udah lama. Kalau dulu itu penambangan ini kan ada penitiannya, kalau saya lihat dari Seremi Baru itu untuk penagihan. Itu udah lama. Saya nggak lihat lagi sekarang ini. Saya udah lama nggak tahu apa masih ada apa enggak. Setiap mobil yang masuk, yang keluar ditarik, entah berapa ribu, saya kurang jelas. Tapi ini ditarik. Harapan Bapak ke media terkait penambangan ilegal ini sih bagaimana, Pak? Penambang ilegal ini di Malideman ini saya minta di stop, diberhentikan. Kalau memang nggak ada yang mau izin, yang mau bikin izin, surat izin, stop aja. Karena imbasnya luar biasa, luar biasa. Bapak berharap kepada para media untuk mengangkat apa ini, Pak, ya, aktivitas penambangan ilegal ini. Ya. Saya sangat berharap pada media yang datang ke rumah saya. Jangan takut untuk membela kebenaran. Jangan takut. Saya narasumber. Saya bertanggung jawab sampai ke ujung dunia. Apa yang saya ungkapkan itu benar. Siapa yang melawan, kita penjarakan orang itu. Saya tunjuk, bisa tunjuk orangnya. Siapa yang memungut dana, siapa yang bikin aturan itu, bisa tarik orang itu. Kalau mau muka-mukanya punya PAD. Kalau enggak keras seperti ini, jangan harap muka-muka ini mau berubah apa. Berubah-ubah jadinya. Bukan berubah. Itu tadi dibilang tadi dari Bapak tadi. Harapan Bapak sendiri ke Dinas Pertambangan Kabupaten Mukomuko seperti apa, Pak? Bisa kami sampaikan. Stop penambangan ilegal di Kecamatan Malideman. Apakah Bapak berharap Dinas Pertambangan Kabupaten Mukomuko turun ke lokasi, Pak? Saya, kalau orang-orang itu saya tahu persis, orang itu sering turun. Saya sedikit mantau, tapi kok masih dibiarkan? Berarti saya akan ada pembiaran dari mereka, Pak, ya? Bisa jadi, saya nggak menuduh. Bisa jadi ada pembiaran. Saya sangat yakin orang-orang yang berkepentingan sudah lama tahu masalah ini. Sudah lama tahu masalah ini. Kalau di daerah kita sendiri, Pak, tadi kan ceritanya hasil tambangan ini, batu tadi itu ada yang digunakan untuk kepentingan pembangunan pemerintah. Ya. Di daerah kita sendiri ada yang nggak menggunakan itu, Pak? Di Malideman ini ya, mungkin ada masyarakat kita yang ngambil sirtu atau batu untuk pondasi. Cuman nggak seberapa. Itu pun jelas orangnya. Nggak pakai teruk, nggak punya dam teruk. Paling dia taksi, ya itu rumah itu jelas kita. Ini teruk dan teruk. Tiap hari nggak kurang dari 6-7 teruk. Ini lagi kurang sekarang ini. Kalau selama ini sampai belasan. Oke, Pak, kurasa cukup sampai di situ, sudah jelas. Ya. Terima kasih banyak, Pak, informasinya, Pak, ya. Ada tambahan? Ada tambahan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, Pak, kami dari para media ini mohon maaf sebelumnya kami menginformasi ke Bapak terkait aktivitas di Sungai Serami Baru. Iya. Yang kami lihat tadi di situ ada masyarakat, ada warga yang mengumpul batu, juga ada kendaraan mobil roda 4 yang membuat batu. Apakah orang itu di sana itu secara resmi atau memang itu tidak ada izinnya, Pak, untuk pengambilan batu itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih dari kawan-kawan media yang tergabung dalam ikatan media yang berada di wilayah kita ini. Tanggapan saya terhadap aktivitas masyarakat yang ada di sana, saya menilai dari dua sisi. Dari segi normatif, saya sebagai pemerintah desa mengetahui itu,
Tapi ya kita bicara norma, mereka di bawah itu kan bukan untuk memperkaya diri, tapi mereka itu benar-benar mencari susuk nasi. Nah, yang membuat kita jadi masalah itu yang sifatnya memperkaya diri. Nah, kalau ini sifat memperkaya diri karena itu kan aset desa. Nah, jadi masalah selama saya jadi PJS 6 bulan ini, ya sudah ada rencana untuk mengatasi masalah itu. Itu pertama kami berharap di bawah itu memang harus ada kuat izin kuari. Ya kan kalau memang dibuat izin secara resmi, secara sesuai dengan regulasi yang ada, itu kan mendatangkan income. Iya. Tapi sampai hari ini belum ada yang untuk mau berinvestasi. Nah, kedua mungkin nanti kami dari pemerintah desa bisa juga memberi solusi itu agar masyarakat di bawah itu nyaman untuk berusaha dan dinilai legal. Itu salah satunya kalau kita mampu itu melalui BUMDes, ya setidaknya melalui izin manual. Nah, makanya saya secara normatif mungkin Pak Kades sebelum saya ini sudah membuat pengumuman itu untuk melarang aktivitas di bawah itu kan hanya sekedar himbauan, tidak bersifat tindakan. Iya. Nah, apalagi yang saya bilang tadi, mereka di bawah itu kan untuk memperkaya diri, tapi untuk mencari solusi. Nah, kalau yang sifatnya memperkaya diri, ya bisa jadi melalui Karang Taruna, nanti melalui BPD, itu harus kita tindak. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Tanggapan saya. Iya. Kalau Bapak melihat aktivitas yang di sungai tadi itu, Pak, apa efeknya ke masyarakat maupun ke desa, Pak? Ya, yang rugi desa itu tidak mendapat income, ya kan? Andaikan satu rit itu misalnya, salah kita kali-kali sesuai dengan aturan yang ada ini, misalnya kan distribusi kan, karena tidak ada izin. Satu mobil itu 5.000 aja, udah 10 mobil itu udah 50.000. Nah, kembali saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menindak, saya hanya sekedar bisa mengimbau. Apalagi di bawah itu kan masyarakat saya. Iya. Adalah satu kewajiban saya juga sebagai PJK di Desa Sungai Baru itu melindungi mereka. Melindungi mereka berarti bukan melegalkan kegiatan mereka, tetapi kan ya gimana lagi saya? Nah gitu kan. Iya. Kecuali dalam waktu dekat ini yang bagus itu ya melalui pemerintah desa, mungkin nanti mudah-mudahan Pak BPD nanti memberi suplemen juga itu untuk mengenjot BUMDes kita ini. Kalau bisa memang kita sepakat untuk tahun 2022 itu kita tanam modal di sana, coba kuari manual apa gitu kan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan baik dan desa mendapat income. Oke, itu dulu, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak BD, kami dari wartawan, Pak. Sebelumnya kami izin, nama Bapak siapa? Baik, nama saya Iwan Pratama. Saya wakil BPD Desa Serani Baru. Oke, Pak. Kami ingin mempertanyakan aktivitas yang ada di Sungai Serami Baru, Pak. Kami tadi melihat banyak di situ ada warga yang mengumpul batu. Ada juga kendaraan yang membuat batu di situ, Pak, atau pasir. Nah, itu gimana? Kalau menurut pandangan Bapak selaku BPD, di aktivitas yang di sini itu bagaimana, Pak? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan media. Di sini kami selaku perwakilan masyarakat dalam artian tergabung di organisasi yang dibentuk dipilih oleh masyarakat itu BPD. Terkait pertanyaan Bapak tadi, melihat bagaimana situasi dan kondisi yang dilakukan oleh masyarakat kami di bawah itu, dalam artian mencari nafkah. Itu dalam artian kata sempitnya itu mereka di bawah itu mencari nafkah, yang mana mereka mengumpulkan batu kemudian dijual, namun di samping itu tidak dalam artian dalam kategori yang lebih besar gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan. Nah, selesai satu hari itu besok lagi. Nah, dalam hal ini juga kami melihat aktivitas masyarakat di bawah itu
memang murni kalau pandangan kami sebagai PPD, memang ada juga laporan-laporan dari masyarakat itu kepada kami melihat bagaimana kegiatan di bawah itu apakah menjadi suatu masalah bumerang di kemudian hari. Itu nanti kan kami juga sudah melihat itu. Nah, dalam pandangan kami kegiatan masyarakat di bawah itu memang sebatas pengambilan sebatas kebutuhan saja. Nah itu dalam pandangan kami itu sementara itu. Oh, itu sementara Ya. ya. Ya, tapi akibat dari aktivitas warga di sini yang membuat batu ibu, apa kira-kira efeknya ke warga di sini Pak, ke pemilik lahan yang di sekitar sungai itu? Iya, iya. Kalau kita lihat berbicara efeknya Pak ya, nah memang Belum besar manual. ada efeknya sebenarnya itu kalau kita lihat dari proses pengambilan batu itu sedikit demi sedikit lama kelamaan kan memang berimbas ada efeknya gitu kan. Salah satunya efeknya itu kan di segi negatifnya. Nah untuk itu kalau kita bicara efeknya tentu kalau kedepannya kalau itu berlanjut misalkan itu memang ada efek negatifnya gitu kan. Salah satu contohnya misalnya nanti dengan sering diambil batu di situ mungkin banjir mungkin lebih meluap gitu kan. Nah, karena apa? Karena ketahanan sungai itu terletak di batu-batu yang besar di bawah itu kan. Iya. Nah, itu kalau kita bicara secara efek negatif gitu kan. Iya. Tapi kalau kita lihat manfaatnya untuk masyarakat dalam hal ini notabene-nya itu memenuhi kebutuhan ya kan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat juga efek positifnya juga itu ya memang kebutuhan masyarakat setidaknya itu tercukupi gitu kan. Nah, mungkin sementara. Oke Pak. Selanjutnya Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk pemerintah desa supaya aktivitas di sungai ini bisa mendatangkan income untuk desa, bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar? Nah, gitu, Pak. iya terima kasih Pak. Nah, jadi harapan kami kepada pemerintah desa dalam hal ini mitra kami pemerintah desa itu melihat apa yang nampak di sungai itu kegiatan aktivitas masyarakat itu harapan kami kepada desa itu memang ke depannya itu harus muncul semacam suatu usaha yang memang dinaungi badan hukum gitu kan. Contohnya itu kuari misalnya kan memang nantinya bertujuan untuk mendapatkan income baik itu untuk masyarakatnya, untuk desanya kan. Nah, itu lebih lebih terorganisir kalau menurut kami itu kan. Nah, untuk itu kami berharap besar kepada pemerintah desa Serambi Baru untuk dan bersinergi juga dengan masyarakat, kami selaku BPD juga nanti untuk melihat aktivitas masyarakat ini untuk nanti dijadikan unit usaha-usaha nanti baik siapapun misalkan baik pun di pihak BUMDes nanti kan yang notabene di dalam bagian dari pemerintah desa itu sendiri, kemudian ada pihak-pihak yang mungkin berkemungkinan dari luar mungkin bisa melirik ya kegiatan untuk mengembangkan usaha ini. Saya rasa itu. Berarti ada rencana untuk membuat usaha yang berbadan hukum di situ Pak ya? Nah, kira-kira. Iya. Ada rencana kan gitu Pak ya? Rencana ya.